kabar, sobat pendidikan semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini yaitu mengenai warga negara dan penduduk. Di chapter yang pertama ini, kita akan menggeledah tentang landasan konstitusional warga negara dan penduduk di Indonesia. Kemudian tak lupa kita juga akan membedah tentang asas-asas kewarganegaraan dan bagaimana caranya menentukan status kewarganegaraan di beberapa negara atau cara menentukan status kewarganegaraan yang populer di dunia. Begitu. Langsung saja kita mulai. Warga negara dan bukan warga negara. Maksudnya apa ya? Warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara. Ialah orang asing atau warga negara asing. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Nah loh, ini dia landasan konstitusional tentang warga negara dan penduduk di Indonesia. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu satu, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi cirinya seseorang dikatakan ia adalah warga negara adalah ketika telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan dibuktikan biasanya seseorang tersebut dengan memperoleh kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua atau ayat kedua di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang yang memiliki KTP Indonesia maksudnya, maupun orang asing yang datang ke Indonesia dengan membawa visa atau paspor atau kartu tinggal sementara atau KITAS itu dianggap sebagai penduduk di Indonesia pada saat itu. Dan pada ayat ketiga di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Maka lebih jelasnya tentang ayat 1 dan ayat kedua ini diatur di dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini dia berikutnya tentang asas kewarganegaraan. Ada yang namanya asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas ius sanguinis yaitu asas kewarganegaraan di mana seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B.
maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ius sanguinis atau asas keturunan ini, kewarganegaraan anak atau kewarganegaraan seseorang itu selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak atau seseorang itu lahir atau dilahirkan. Nah, berikutnya ialah asas kewarganegaraan ius soli atau asas kedaerahan. Asas ius soli ini ialah asas kewarganegaraan di mana kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, dapat dikatakan menurut asas ius soli ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Berikut ini adalah tentang bagaimana menentukan kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu satu, ada yang disebut dengan stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Kata lain dari stelsel aktif adalah naturalisasi biasa. Sementara itu yang kedua, menentukan kewarganegaraan seseorang yang diambil oleh suatu pemerintah di dalam suatu negara ialah dengan menggunakan stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Istilah lainnya, stelsel pasif ini disebut dengan naturalisasi istimewa. Adanya stelsel tadi mengakibatkan terjadinya perbedaan di dalam menentukan kewarganegaraan yang diambil sebagai suatu kebijakan oleh pemerintahan suatu negara. Maka, hal tersebut berimbas pada lahirnya yang disebut dengan apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Loh, kok bisa? Misalnya, seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A karena orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli. Dan juga tidak menjadi warga negara B karena di negara B menentukan status kewarganegaraannya menggunakan asas ius sanguinis. Dengan demikian orang tersebut pada akhirnya tidak mempunyai kewarganegaraan. Lainnya mengakibatkan terlahirnya apa yang disebut dengan bipartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus, atau kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda. Hal ini terjadi misalnya seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli.
Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya karena di negara A tersebut mendasarkan status kewarganegaraan berdasarkan pada tempat kelahirannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya tentang warga negara dan penduduk. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thanks for watching. See you on next videos.